Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan dengan teman saya diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 kolaborasi CGP SMA Negeri 1 Pamekasan. Perkenalkan, saya Salfayanto, rekan saya Hairunisa. Sudah kenal semua Bapak dan Ibu guru. Tidak asing lagi dengan kami. Ini sudah pertemuan kedua, mungkin belum ada sebagian dan masih ada sebagian yang pertama kali ikut dengan kami di CGP ini. Nah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, dipimpin doa Pak Lutfi. Pak, dan kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan doa bersama. Semoga acara yang kita harapkan, acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Pamekasan berjalan hikmat karena ini populernya itu suara Oke, terima kasih Pak Lutfi sudah membantu kami dalam memimpin doa. Berikutnya adalah ice breaking. Mari kita berdiri Bapak Ibu untuk ice breaking. Nah, ice breakingnya kita nyanyi dulu. Sudah tahu kan lagu seperti biasa, topi saya Bunda, Bunda topi saya, kalau tidak Bunda bukan topi saya. Oke, kita hilangin kata bundarnya. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Sekarang kita hilangin kata topinya. Saya Bunda, bukan saya. Kalau tidak Bunda, bukan saya. Tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih. Itu hanya ice breaking yang tidak terlalu tegang karena ini acaranya bukan tegang-tegang. Jangan terbawa dengan ruangan yang tegang. Ini biasa, nggak ada yang tegang ya. Oke, kesepakatan belajar pada pagi hari ini yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, itu yang paling penting adalah bergembira, jangan tekanan tinggi. Pak Lutfi, Pak Zainal Fatah, dengan tegangan tinggi, kemudian saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, itu yang paling penting juga. Nah, pada pagi hari ini diseminasi positif itu tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kodrat masing-masing.
Jadi kita tidak bisa serta-merta memaksakan kehendaknya kita agar anak itu berubah atau apa yang kita inginkan. Anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, sehingga kita itu hanya bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik, bukan memaksakan menurut kita yang begini harus begini, tidak. Jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, budaya positif itu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu adalah ada profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin itu seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini dianalogikan bahwa salah satu orang itu memegang sesuatu di tangannya yang harus dia pertahankan, dan ada rekannya yang membujuknya bagaimana caranya agar barang yang ada di tangannya itu mau diambil, dilepaskan oleh yang yang menggenggam. Nah, itu dianalogikan dengan anak. Anak itu punya kepribadian yang mampu mengubah lakunya dia. Itu adalah dirinya sendiri. Diri mereka sendiri yang punya kontrol terhadap laku dari anak tersebut. Meskipun, mohon maaf, kita sebagai guru, kamu berubah, kamu begini, kamu begitu. Ketika anak itu nggak mau, nggak punya niatan untuk berubah, itu dia akan bersikeras dengan bersikeras dengan keinginannya bahwa dia tidak akan berubah. Nah, bagaimana posisi kita? Kita kan punya kontrol untuk hal itu. Nah, ini termasuk perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kayak tadi itu yang mau membuka tangannya, itu kan ilusinya bahwa si B tadi itu mampu membuka tangan si A, akan melepaskan. Itu kan ilusi. Bagi kita kan kalau ada murid yang melakukan hal yang negatif misalnya, itu kan ilusi kita. Siswa ini dia kalau misal dipukul cepat, dia akan berubah besoknya. Begitu kan? Saya sama begitu tuh awalnya. Akan berubah. Ternyata tidak. Kalau mereka tidak mau merubahnya sendiri gitu. Mereka paling hanya takut kalau ada di depannya Pak Sinan misalnya, atau Pak Lutfi atau saya. Kalau nggak ada di depannya itu, akan kembali. Karena kontrolnya ada di anak tersebut. Nah, bahwa itu yang harus kita sama-sama pelajari hari ini, bahwa bagaimana kita mengarahkan anak itu memiliki kesadaran diri untuk dengan
perilaku mereka ingin berubah dari dalam dirinya sendiri. Nah, apa makna disiplin? Disiplin positif, apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang berarti belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau di budaya kita itu kan disiplin itu bagaimana nurut, apa kata yang membuat aturan disiplin. Rata-rata pokoknya kamu harus nurut nih. Kalau aturannya begini, ya harus begini. Jadi anak-anak itu tidak punya partisipasi dengan apa yang mereka lakukan. Dalam arti membuat mereka itu sadar. Pertama kan harus membuat sadar dulu. Bukan ada ya, mohon maaf kalau zaman dulu mungkin seorang guru itu, kamu goblok, kamu gak bisa apa-apa kan gitu. Jadi perubahan masa ke masa itu kan budaya lama itu mulai kita kurangi. Kata-kata yang menyakiti hati dari murid itu perlu sama-sama kita kurangi, karena itu akan membekas. Kalau saya tanya Bapak Ibu, hal apa yang waktu dari SD sampai kuliah yang diingat? Hal menyenangkan apa yang paling diingat? Itu pasti lupa, karena saking banyaknya kalau menyenangkan. Kalau yang ditanya hal negatif apa atau hal menyakitkan apa yang Bapak Ibu ingat, gitu, pasti ada 1-2 yang diingat, betul nggak? Yang bekas itu pasti ada. Bisa dengan cinta, bisa dengan lain sebagainya, kan? Atau pernah dipentok oleh gurunya dulu, itu gimana? Ya seperti itu. Nah, ini yang paling penting tentang kebutuhan dasar manusia. Biasanya ini terkait dengan perilaku, baik perilaku kita maupun perilaku anak, yaitu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini kebutuhan dari semua manusia tentunya. Yang pertama itu adalah survival. Survival itu setiap manusia ingin bertahan hidup. Saya yakin rata-rata manusia atau hampir semua manusia itu adalah ingin bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua yaitu cinta kasih atau diterima. Biasanya cinta kasih ini berhubungan dengan kita diterima di satu lingkungan. Kalau anak didik ya tentunya di kelas, di pertemanan, itu mereka dalam hatinya pasti merasa ingin diterima. Pasti kan banyak masalah itu karena satu dibullying gitu kan, karena tidak diterima di lingkungan. Kemudian ada penguasaan. Setiap manusia itu pasti memiliki rasa ingin berkuasa, ingin dianggap bahwa saya ini saya. Itu lumrah sebagai manusia. Kemudian kebebasan dalam arti tidak dikekang, terlalu dikekang, diatur. Pasti semua manusia pengen kebebasan. Seperti contoh kalau misalnya kayak orang di penjara, kan pasti kalau di penjara kan merasa tertekan, tidak bebas. Kemudian kesenangan atau fun. Kalau bapak-bapak biasanya fun bisa dengan main voli gitu. Kalau ibu-ibu kan macam-macam. Kalau ibu-ibu ke pasar, belanja, Shopee kan gitu lah. Itu kan mengaji. Itu kan salah satu bentuk dari melakukan rasa kesenangan.
umroh kan. Nah, ini mari kita ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Ada beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Ayo Bapak Ibu mungkin bisa menganalisis dari, kan tadi sudah kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Menurut Bapak Ibu tentang kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Buya atau Anda lakukan jika ada di situasi itu Buya? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, Bagus tidak sarapan. kenapa? Caper kayaknya itu Pak. Hah? Caper kayaknya. Oh, ya. Tindakan penguasaan. Penguasaan. Berarti kebutuhan dasar dari Agus tidak terpenuhi tentang survival gitu, bahwa dia ingin bertahan hidup dengan meminta bekal makan siang dengan paksa pada teman-temannya. Sering kawan masa. Bisa jadi Pak, bisa jadi orang tuanya nggak ada. Bisa jadi uang jajannya nggak ada. Nah, Honor itu. Kecemburuan. Kuliah kayaknya honor. dalam konteks penerimaan disiplin positif, Ibu Ria sebagai cerita alasan Agus melakukannya dengan tersebut agar melalui kebutuhan mana yang tidak bisa dipenuhi. Nah, Agus lapar karena tentunya tidak membawanya bekal makan. Betul Pak? Tidak membawa, tak masak ya Mbak Abah, belum masak. Atau ibunya saking sibuknya, Selesai di time ini. bisa ibunya arisan. Atau betul kata Bu Ano, sensitifnya belum cair gitu. Iya, betul. Betul. Maju maju. Maju maju. Terus kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus, pengen diperhatikan di rumah. Syukur kayaknya. Mungkin di rumah Agus kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Power itu biasanya kan yang mungkin zaman dulu itu minta-minta uang, ya kan? Kekuasaan, ya. Merasa berkuasa. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Tak teh. Tempe tahu terus Bu, jadi Otak-otak. ya betul kan, kembali ke katanya Kemampuan Ubin itu belum cair, jadi tahu tempe terus ya adanya. Jangan yang tidak adil. Betul. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Fun. Ada tuh murid-murid kita yang demikian. Gitu kan. Ada yang seperti karena mereka cari kesenangan dengan caranya. Maka kita sebagai guru harus mengetahui dari 5 kebutuhan dasar yang berusaha mereka penuhi. Jadi dari kebutuhan dasar yang ada itu kadang-kadang murid kita ada enggak semua, beberapa yang belum terpenuhi. Biasanya itu yang sering mungkin adalah yang usil itu tadi kata Bu Bibit, itu sering itu ya di kelas nometan itu ya udah pernah nomet enggak? Itu kadang pengen cari perhatian. Bisa jadi kan faktor di rumah, kurang perhatian sekolah. Itu saya juga kemarin juga ada murid saya, kelas saya di kelas 10 itu juga seperti itu. Anaknya setelah saya konfirmasi ke orang tuanya, ternyata ya betul bahwa anak ini perlu perhatian. Karena masalahnya di rumah itu orang tuanya sering membanding-bandingkan dengan kakaknya dan adiknya. Jadi anak ini merasa mungkin perasaannya itu adalah kok saya kayak tak diperhatikan. Jadi akhirnya dia cometan. Kadang kemarin itu pas sholat buat video gitu, ternyata itu masalah. Jadi itu yang perlu kita pahami.
Nah, ini kasus kedua, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pelajaran horor. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Monggo Bapak Ibu, mungkin ya ada yang punya pandangan, apakah Anda setuju? Oke, siap. Kalau dilihat dari kasusnya itu seperti tindakan Pak Seno kurang tepat untuk melakukan tindakan seperti itu, karena yang kita pahami bahwa setiap murid itu harus bisa memahami konsekuensi, dan Pak Seno melakukan tindakan yang berupa hukuman, sehingga akhirnya si siswa bukan malah terbangun dengan motivasi untuk belajar, tapi malah down dengan cara seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ada lain? Pak Zina tadi. Setuju dengan jawabannya Pak. Oh, setuju dengan jawabannya Pak Lutfi. Mungkin ada yang punya pandangan yang berbeda? Saya setuju Pak dengan pendapatnya Pak Sinar. Oh. Sama. Tapi ini kejadian kan kalau zaman sekolah memang kejadian seperti ini. Jadi ada guru yang maju gitu, kalau nggak mau maju gitu kan. Ya kita gugup, wah bisa belum Udah kejadian lagi tuh Pak, budaya Pak. budaya. Nah itu kan kita sendiri sebagai guru mungkin pernah mengalami hal yang itu, kayaknya kok bisa lunjuk-lunjuk gitu kan, belum siap gitu kan. Betul. Pada akhirnya kan malu, bukan tambah ingin maju lagi berikutnya. Biasanya tambah takut. Ya nanti saya betul kata Pak Lutfi, down, nanti saya kalau maju diketawain gitu. Jadi membekas di hatinya kalau berdasarkan hukuman dan sanksi. Nah sering masih budaya kata guru. Harusnya yang tepat itu seperti apa? Nah ini Pak, harusnya identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, terus diingat. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi dengan partisipasi. Dia punya partisipasi atas konsekuensi, kesepakatan. Wah, kayak sesuatu itu dibuat itu si siswa ini masih terlibat. Kalau hukuman itu tidak, langsung campurnya gini. Kalau konsekuensi, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi ini pilihan. Ya, jadi ada pilihannya. Siswa itu memiliki pilihan. Ditanya dulu. Biasanya kan kebanyakan guru ujuk-ujuk kalau salah nggak pernah nanya dulu, langsung kamu salah gitu. Seperti itu. Rata-rata begitu kan budayanya dari zaman dulu. Kalau sama sekolah sampai saya jadi guru itu masih banyak seperti itu. Saya memang gitu. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, menguatkan untuk restitusi untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid untuk hukuman itu murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia.
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu sih apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Hukuman dan reward itu kan motivasinya eksternal. Biasanya berkaitan karena kalau hukuman kan takut. Biasanya kalau bapak rata-rata kalau sering menghukum, berarti kan takut kalau ada hukuman. Takut dihukum. Kalau ganti ke ibu, karena ibunya jarang menghukum, biasanya agak berani. Seperti itu terjadi. Biasanya kalau ada bapaknya, kalau dulu saya ngajar di di sekolah sebelumnya, itu kalau bapak yang lewat di depan kelas, langsung saya ke semua. Kalau ibu, waduh ada. Itu kan teori motivasi eksternal, hukuman. Kemudian ada motivasi eksternal berikutnya adalah reward. Seringkali kan dikasih hadiah. Kalau kamu bisa ini, kamu akan dikasih coklat. Jadi anak-anak termotivasi karena mau dikasih coklat. Sebenarnya yang harus ditumbuhkan itu adalah motivasi internal. Jadi disiplin positif itu motivasi menghargai diri sendirinya, bahwa yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri. Misalnya sesuatu negatif itu yang rugi adalah dirinya mereka sendiri. Itu yang perlu kita sadarkan kepada anak, biar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan yang lain yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Itu yang paling penting. Contoh misal ada anak yang ngobrol sendiri di dalam kelas, itu masih ada. Itu yang perlu kita lakukan adalah menyadarkan mereka bahwa mereka ngobrol sendiri itu hal negatifnya banyak gitu, nggak bisa dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, motivasi internal ini yang harus kita terus dorong. Bukan berarti gampang. Saya katakan meskipun di manapun, di Zoom atau apapun, motivasi internal ini agak sulit dan butuh proses yang lama, tidak serta-merta. Ya kalau di sini, insya Allah, saya rasa cepat lah. Beda kultur. Kalau di sekolah saya sebelumnya butuh effort yang luar biasa. Beda kultur. Insya Allah kalau di sini ini lebih cepat lah kalau motivasi internal itu, karena pada dasarnya latar belakang dari anaknya banyak yang mendukung untuk hal itu. Karena pengaruh juga latar belakang dari profil siswa ini, profil murid ini juga berpengaruh terhadap perilaku mereka. Nah, ini mari kita berlatih, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak mau. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki. Berdiri depan kelas sambil mengangkat buku. Masih ada Bapak Ibu yang menerapkan hal Ya, kayak tadi itu. Hah? Hukuman itu hukuman. Hukuman. Ya, itu hukuman. Bukan konsekuensi. Bukan. Kan mengganti dia itu ketika apa ya? Bukan. Itu hukuman. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Hairun Nisa, tentang restitusi di kontrol guru. Monggo. Ya, terima kasih Pak Soham. Jadi kita sudah ini ya, jadi kita lanjutkan materi selanjutnya ini. Ini sangat menarik sekali kalau menurut saya, karena hari-hari sudah kita akan menghadapi kondisi seperti ini ya. Sebagai guru kita perlu tahu. Jadi posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Nah, seperti yang tadi Bapak Sofa jelaskan ya, penghukum.
Nah, jadi anak itu langsung dicas gitu, kamu salah gitu ya, lari ke lapangan terlambat gitu kan ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini setelah dihukum tadi anak-anak itu merasa bersalah kan, akan membekas seperti itu ya. Kalau sudah di depan teman-temannya dihukum lari lapangan, pasti dilihat oleh teman-temannya. Kemudian kita bisa sebagai teman di sini. Nah, kalau sebagai teman kita memposisikan ke siswa-siswi kita, mereka akan merasa nyaman begitu ya, menganggap kita teman. Gimana anak-anak, jangan seperti itu, tolong, misalnya seperti itu, anak-anak lakukan itu supaya kalian akan tidak dimarahi orang tua seperti itu, jangan terlambat lagi gitu ya. Jadi kita itu sebagai teman, supaya anak itu merasa nyaman dan kadang bercerita kepada kita masalahnya apa atau kesulitan yang dihadapi. Nah, untuk pemantau, nah kita sebagai pemantau di sini mengawasi apa anak permasalahannya, kemudian apa yang dilakukannya, begitu ya. Hanya mengawasi sebatas itu. Nah, untuk yang manajer ini, nah kita bisa selain memberikan solusi juga ya kalau manajer ya. Jadi bagaimana anak-anak ini kalau kalian melakukan seperti itu kira-kira. Nah, ini posisi yang kelima ini, yang terakhir ini sangat, kalau menurut saya sangat baik sekali, karena selain itu kita bisa menjadikan mereka itu menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini contoh dari pernyataan tadi yang yaitu misalkan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, makanya kan anak itu merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang kedua tadi ya, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi mencas anak itu kan, menghukum anak itu, gak ada ampun itu, kamu salah gitu ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, ini kan teman, jadi anak itu merasa nyaman. Oh iya, saya akan begitu karena saya memikirkan ibu, memikirkan sebagai misalkan ibu sebagai pengajar dan tidak dimarahi kepala sekolah begitu ya. Ibu sebagai wali kelas biar tidak nanti dipanggil kalau ada kasus apa. Nah, jadi merasa sebagai teman seperti itu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kan kita memantau. Nah, itu supaya termotivasi seperti itu. Kemudian untuk yang posisi kontrol manager, ini bahasanya. Pernyataannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu dibuat untuk mencari solusinya. Dan yang terakhir untuk yang penghukum, pernyataan yang dilontarkan oleh kita ya, kamu selalu yang paling terakhir. Gitu. Jadi membuat anak itu merasa seperti tidak ada pilihan lain gitu. Oh, saya selalu tidak baik begitu ya kan ya. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu. Pada hari Senin, Pak Harun, hari kita telah bersama ya. Kasus pertama, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Jadi 1 tahun baru di sekolah itu. Beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Waktu Bu Wati itu menerangkan, mereka tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Itu yang tadi yang guru pengganti ya. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya.
Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu untuk kasus yang pertama, sebagai apa posisi kontrol yang tadi yang 5 itu ini ya. Nah, apa dia sebagai penghukum tadi dari pernyataan ya. Ayolah anak-anak, Natali dan Vivi, bagaimana kerjakan ini? Apakah tidak kasihan pada ibu nanti dimarahi wali kelas. Memposisikan diri sebagai teman. Ya, betul siap. Benar Pak Lutfi dan Bu Widya. Ada lagi teman Bapak Ibu mungkin selain sebagai teman. Ini ya pernyataan yang sebagai teman ya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jadi posisi tadi sebagai teman. Untuk kasus 2 ini akan saya bacakan ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan lain yang mungkin mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing bayi ibu saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Nah, Dino berpikir jenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali, mungkin Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Pak Irfan. Ajari Dino untuk menjahit. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Dari kasus yang ini, bagaimana menurut Bapak Ibu posisi kontrol untuk kasus ini? Manajer. Mana gitu? Yang keliru itu piketnya. Gimana? Kok langsung dibawa ke ruang kepala sekolah. Mereka tak paham. Ya, dievaluasi di dan langsung dibawa ke kepala sekolah. Atau harusnya dibawa Pak Irfan, Pak. Ya. Oh iya, jangan dulu. Jadi ini kan benar ya Bapak Ibu, posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Jadi analisis dulu, masalahnya ditanya apa begitu ya, bagaimana ini
kok bisa terjadi, kan anak itu akan bercerita. Kemudian nanti terakhir justru akan memberikan solusinya sendiri, ya kan ya, dengan menjahit. Akhirnya tahu dari Pak Irfan ya. Pak Irfan bisa membantu menjahit. Ya. Nah, ini yang tadi ya, untuk identitas gagal ya, yaitu pada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, seperti itu. Jadi ini kontrol dari luarnya. Posisi penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk membuat merasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa dengan ini, gitu ya. Jadi ini anak merasa bersalah sudah. Kemudian yang selanjutnya hasilnya ini kalau dikasih apa tadi, anak itu dihukum atau merasa bersalah, maka akan memberontak, justru ya, memberontak menyalahkan gurunya atau orang yang mengatakan itu. Kemudian ini identitas berhasil, yang sukses yaitu sebagai teman yang berhasil dan sebagai pemantau tadi ya, contohnya yang kasus tadi ya, sebagai teman gitu ya. Kemudian untuk yang berhasil, identitas berhasil sukses pada kontrol diri yaitu sebagai manajer. Nah ini tingkatan restitusi yang paling tinggi yaitu manajer. Jadi seperti kasus 2 tadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Terlepas itu secara universal, artinya secara umum. Tadi sebelumnya kan ada peraturan sekolah ya, peraturan sekolah atau peraturan-aturan di kelas itu kan itu masih spesifik ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini sudah secara umum. Misalkan jangan buang sampah, jangan coret-coret dinding. Nah, ini berarti apa? Nanti kita keyakinan kelasnya langsung dijadikan universalnya. Misalnya anak itu menjaga kebersihan begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dibuat menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi peraturan yang banyak itu kan kurang begituan kadang anak-anak itu ya, kurang begitu ngena. Tapi kalau sudah jadi keyakinan kelas, sudah jadi universal, maka akan dibuat secara anak-anak itu untuk bersemangat untuk menjalankannya. Nah ini apabila pertama peraturan kelas yang sudah ada ya di kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu buat bersama anak-anak, nah itu kan masih berupa rincian-rincian atau poin-poin yang banyak ya. Nah kemudian ini nanti dijadikan universal, dijadikan namanya keyakinan kelas. Nah kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah itu ya, sehingga budaya positif juga dengan seluruh warga sekolah akan terwujud. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya peraturan tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya, kalau dia menaruh tempatnya yang rapi itu maka akan bertanggung jawab gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini kan masih spesifik gitu ya, dilarang mengganggu orang lain atau apa ya. Jangan berkata yang tidak sopan, jangan berkata kotor atau yang pada orang yang lebih tua, maka ini akan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian misalkan ini pada saat pandemi kemarin gunakan masker, pakai hand sanitizer gitu ya. Nah, ini maka akan keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor ini, atau jangan bermain-main di atap dinding atau apa ya, yang lantai atas, gedung lantai atas. Maka ini untuk juga keselamatan dan keamanan. Jadi nilai kebajikan akan terbentuk gitu ya.
Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan bersifat lebih abstrak tadi ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini lebih universal. Tadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti tadi bertanggung jawab ya, untuk keamanan, kesehatan. Nah itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kita dibuat di dalam kelas. Misalkan menggunakan, kalau saya kemarin itu menggunakan sticky note bersama dengan anak-anak kelas 11E. Jadi di kelas membuat di sini anak-anak bercurah pendapat tentang peraturan kelas. Nah setelah itu dari peraturan kelas ini maka akan dibuatlah keyakinan kelas yang lebih universal lagi. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini setelah kita membuat keyakinan kelas dan sudah belajar posisi kontrol guru, maka sekarang kita belajar segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, tadi yang dari kasus 1 dan 2, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Melalui restitusi tersebut, maka guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya. Nah, jadi posisi kontrol yang manajer tadi ya, kalau sudah kita stabilkan identitasnya, maka ini merupakan bagian dari segitiga restitusi. Jadi dari posisi kontrol manajer, pertama tadi kan ditanya ini ya, membantu murid lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Nah, bercerita maka murid itu ya bercerita ini sudah berarti validasi tindakannya, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, mereka sendiri malah yang akan menawarkan solusinya. Kayak tadi yang kasus 2, Dino akan menjahitkan sendiri. Nah, ini merupakan rangkaian dari segitiga restitusi, yaitu pada yang terakhir, yaitu membuat keyakinan. Kemudian ini bagian segitiga restitusi ada 3. Nah, ini Bapak Ibu nih bisa Bapak Ibu masukkan nanti di PMM ya. Nah, ini kan aksi nyata ya, di PMM masuk segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu buat aksi nyatanya ini. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, tadi yang ada kasus itu kan posisi kita sebagai manajer ya. Jadi anak itu dikasih penguatan gitu, supaya anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa kita itu menghukum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara setiap orang pasti melakukan kesalahan, anak-anak ibu juga pernah melakukannya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Ini anak maka akan distabilkan anak-anak itu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kan, kayak tadi Dino melakukan hal itu kepada Anto, kenapa sampai kancingnya dilepas, nah seperti itu. Jadi ini validasi tindakan kita kepada murid sendiri. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan kayak tadi ya, yang merampas makanan gitu ya, mungkin karena kebutuhan lapar atau apa. Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir dalam segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kayak tadi ya, kasus 2 itu, ini Bu, saya ingin menjahit baju kancingnya di Anto, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini tahapan segitiga restitusinya. Pertama tadi menstabilkan identitas.
berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, jawabnya. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini, kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak, misalkan tadi kayak yang Dino menentang marah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu tahapannya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, Dino, kayak tadi kasus kedua ya. Nah, jadi kita perlu tanya tindakan yang salah itu seperti apa. Kita perlu validasi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ini mempertahankan jawabannya jika ada temennya yang mau mencontek begitu ya. Jadi marah dia, Bu, mana Bu? Ya, boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya, nilai-nilai umum apa, bayangan kita kelas yang ideal itu seperti apa, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah ini merupakan tahapan terakhir dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini contoh video yang saya lakukan kepada murid saya. Jadi saya di kelas waktu itu ada anak yang tidak membawa atribut kayak hasdu. Nah, jadi saya panggil ke depan. Yang penting anak itu tidak tidak di depan umum, saya marahi. Kemudian anak itu ternyata bercerita. Nah, di kita pertama validasi, setelah kita stabilkan identitas, baru kita validasi. Oh ini Bu, saya ternyata kolong saya hilang gitu. Jadi buru-buru Bu gak sempat beli. Ya. Terus kita, bagaimana kamu ini Nona setelah tahu gak ada kolongnya gimana? Ya Bu, saya akan beli dan besok hari Jumat saya akan memakai lagi. Thank you. Google Drive. Videonya ada. Ya, sudah saya kirim. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mendengarkan kita berbagi sharing tentang budaya positif di sekolah. Kurang saya sebagai pemateri dan Pak Sofa, kurang lebihnya mohon maaf.